Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barsa Saluki. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Nah, manusia dan kebenaran. Dalam mencari ilmu pengetahuan, manusia melakukan telaah yang mencakup 3 hal. Di antaranya, yang pertama itu objek yang dikaji. Nah, objek yang dikaji itu manusia itu harus mengetahui objek apakah atau peristiwa apakah yang harus dikaji, diteliti gitu ya. Terus yang kedua adalah proses menemukan ilmu. Nah, terus proses menemukan ilmu ini manusia itu melakukannya dan proses seperti dengan belajar atau mencari suatu peristiwa untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, dan juga ada manfaat atau kegunaan ilmu tersebut. Nah, setelah melakukan proses dan manusia itu akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, dalam mendapatkan ilmu tersebut manusia itu mendapatkannya bisa melalui pengalamannya atau dengan cara pikirnya dan juga dengan cara melakukan namanya penelitian secara observasi seperti itu. Terus menurut Ford tahun 2006, nah beliau itu berpendapat bahwasanya kebenaran itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada kebenaran metafisika, terus kebenaran etik, terus ada kebenaran logika dan juga empirik. Nah, dalam sikap ilmiah ini kita itu menggunakan namanya kebenaran empirik. Kenapa menggunakan kebenaran empirik? Karena kebenaran empirik ini bisa disebut juga dengan kebenaran ilmiah. Nah, jadi dengan kebenaran empirik ini kita itu akan mendapatkan atau mengetahui namanya sikap ilmiah. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang teori kebenarannya. Nah, teori kebenarannya ada namanya yang pertama, yaitu teori korespondensi. Nah, korespondensi ini adalah menyatakan bahwasanya kebenaran adalah kesesuaian tara pikir dan kenyataan teori. Nah, adapun moto teori ini yaitu kebenaran setia atau juga tunduk pada realitas objektif. Seperti itu. Nah, implikasi dari teori ini adalah hakikat pencapaian kebenaran ilmiah yang bermula pada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai relasi yang senantiasa konsisten. Dan juga teori ini berhubungan erat dengan namanya empirik, kebenaran empirik atau kebenaran ilmiah. Terus yang kedua ada teori coherence. Nah, teori coherence ini berpendapat bahwa suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak koherentif pada suatu persamaan antara logika, antara pemikiran logika yang lain seperti itu. Nah, kebenaran ini terjadi jika ada namanya kesesuaian antara pernyataan saat ini dan juga pernyataan terdahulu. Nah, sumber kebenaran menurut teori ini adalah logika. Jadi teori ini mengandalkan namanya logika. Logika siapa ya? Logika manusia. Nah, secara inheren memiliki koherensi. Teori koheren bermula pada kebenaran logis. Jadi pemikiran ini yaitu pemikiran yang secara teori yang secara kebenarannya itu secara logis. Jadi ya sesuai apa yang terjadi pada saat itu pula. Dan pernyataan ini juga bisa antara pernyataan yang sekarang atau juga pernyataan yang lalu, itu bisa kita gunakan. Nah, terus ada teori pragmatisme. Nah, pragmatisme ini berpandangan bahwasanya kebenaran itu diukur dari kegunaannya, terus dapat dikerjakan dan juga pengaruhnya memuaskan, dan juga kebenaran mengacu pada sejauh mana sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia seperti itu. Nah, terus sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini adalah mencari kebenaran ilmiah seseorang ilmuwan. Nah, seseorang ilmuwan itu dituntut untuk melakukan namanya sikap ilmiah dalam melakukan tugasnya. Nah, seperti itu. Ya, tugas ilmiahnya itu ya seperti mempelajari, terus meneruskan, menolak atau menerima, serta mengubah atau menerapkan ilmunya tersebut seperti itu. Terus menurut Notat Mojo tahun 2003 menyatakan bahwasanya sikap itu
adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek sosial. Nah, dalam bahasa Inggris sikap itu disebut attitude. Nah, attitude ini juga sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, yakni aptus. Nah, aptus itu yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Nah, yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan itu sikap ilmiahnya yang dimaksud adalah yang pertama itu adalah sikap skeptis. Nah, sikap skeptis ini itu belum teruji kebenarannya. Nah, itu belum teruji. Terus yang kedua ada sikap ingin tahu. Nah, sikap ingin tahu ini adalah kebiasaan bertanya ya berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Nah, jadi dia itu ingin tahu tentang kajian-kajian yang sedang ia dengarkan gitu atau yang sedang ingin dia cari tahu. Terus ada sikap kritis. Nah, sikap kritis itu mencari informasi. Nih, orang tersebut mencari informasi. Nah, mencari informasinya itu ya sebanyak-banyaknya gitu. Ya, dan mungkin berkaitan dengan kalau misalkan orang tersebut sedang duduk dengan orang lain membicarakan suatu permasalahan. Nah, terus orang tersebut saling bertukar pikiran. Nah, saat bertukar pikiran ini, dia itu membanding-bandingkan antara kelebihan dan kekurangannya, cocok dan tidak cocoknya, dan juga benar atau tidaknya, dan lain sebagainya. Terus ada sikap terbuka. Nah, sikap terbuka ini dia itu mau mendengarkan namanya pendapat orang lain. Nah, walaupun dalam hatinya itu dia itu tidak sependapat atau tidak sefrekuensi dengan orang tersebut gitu. Jadi dia itu sikap terbuka itu ya dia itu mendengarkan pendapat-pendapat orang lain dan dia bisa menerimanya atau kadang juga orang tersebut tidak menerimanya seperti itu. Terus sikap objektif. Sikap objektif ini adalah sikap objektif itu dia itu menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi seperti itu. Terus ada sikap rela menghargai karya orang lain. Nah, membela fakta dan hasil temuan lapangan atau pengembangan walaupun bertentangan. Jadi sikap ini itu berbicara tentang fakta. Nah, jadi sikap rela menghargai karya orang. Jadi ada karya orang lain. Nah, dia itu menghargai akan karyanya walaupun dia itu tidak menerima pendapat dia dan juga tidak sesuai atau tidak sependapat lah intinya dengan dalil atau teori yang telah diciptakan oleh orang lain, tapi dia menghargainya seperti itu. Terus ada sikap menjangkau ke depan. Nah, sikap menjangkau ke depan ini selalu ingin dibuktikan hipotetisnya yang disusun demi mengembangkan ilmunya. Nah, jadi sikap menjangkau ke depan itu dia itu ingin membuktikan nih hipotetis yang disusun oleh orang lain, lalu dia itu meneliti kembali dan juga mengembangkan hipotetis tersebut seperti itu untuk mengembangkan ilmunya. Nah, terus kerangka berpikir ilmiah. Nah, kerangka berpikir ilmiah itu yang pertama ada pengantar ilmu pengetahuan. Pengantar ilmu pengetahuan itu bertambahnya pengetahuan beriring dengan proses perkembangan pikir manusia yang diawali dengan rasa ingin tahu tentang benda-benda sekelilingnya. Jadi manusia ini akan bertambah ilmunya apabila orang tersebut memiliki rasa ingin tahu, suka pada pengetahuan itu sendiri. Setiap orang itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan apabila yaitu menyukai tentang pengetahuan itu sendiri dan juga dia itu memiliki rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahunya ini ya macam-macam. Pertama dia itu ingin mengetahui benda-benda sekelilingnya atau alam sekitar, bulan, bintang, dan matahari yang dipandangnya itu. Nah, bahkan rasa ingin tahunya itu bukan kepada sekelilingnya doang, tapi pada dirinya sendiri.
Nah, terus pengetahuan ini adalah pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakikatnya itu universal. Jadi pengetahuan itu adalah pemikiran berdasarkan pengalamannya yang terjadi berulang-ulang. Nah, tanpa adanya pemahaman yang mengenai sebab akibat hakikatnya dan juga secara universal. Terus bentuk pengetahuan menurut rules. Yang pertama yaitu pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung itu yang diperoleh dari pengamatan ekstern. Ekstern itu ya dapat mengetahui adanya suatu benda dalam dunia luar melalui alat indera. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung itu diperoleh dari pengamatan ekstern. Ekstern itu ya pengamatan benda dalam dunia luar melalui alat indera. Jadi itu dia itu merasakan, dengan merasakannya untuk mendapatkannya. Dan juga ada namanya pengamatan ekstin. Ekstin ini merupakan sumber pengetahuan secara langsung, merupakan alat untuk menangkap objek di luar manusia melalui kekuatan indera. Jadi melalui kekuatan inderanya, manusia itu akan mendapatkan sumber ilmu pengetahuan. Terus ada yang kedua itu berpikir. Kerangka berpikir ilmiah itu yang kedua ada berpikir. Nah, berpikir itu berasal dari kata logika. Logika itu berasal dari kata logos. Logos yang artinya adalah pikiran, atau dengan kata lain mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Nah, secara etimologis, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Nah, berpikir sendiri adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Nah, berpikir itu adalah intinya itu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan dengan otaknya untuk mencapai suatu pengetahuan seperti itu. Terus konsep berpikir ilmiah. Nah, konsep berpikir ilmiah itu ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu berpikir secara logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal, kalau empiris itu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus ada berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan secara ilmu pengetahuan. Terus juga ada berpikir ilmiah itu kegiatan akal yang menggambarkan suatu induksi dan deduksi. Nah, itu menurut Jujun S. Suryasmantri. Nah, jadi intinya itu berpikir ilmiah itu berpikir secara masuk akal dan juga mendapatkannya itu dengan cara sesuai fakta-faktanya, atau sudah melakukan namanya observasi, penelitian, dan juga untuk mendapatkan suatu pertimbangan, terus keputusan dan mengembangkan ilmu tersebut gitu. Kemudian ada namanya hakikat berpikir ilmiah. Nah, hakikat berpikir ilmiah ini berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikiran tertentu. Nah, inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Nah, tidak semua kegiatan berpikir itu disebut dengan ilmiah, tapi ilmiah itu sudah termasuk kegiatan berpikir seperti itu. Untuk mendapatkan kebenaran, nah kegiatan penalaran harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama itu logis dan analitis. Jadi pemikiran itu harus secara logis dan secara analitis untuk mendapatkan suatu kebenaran. Terus metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Nah, metode berpikir ilmiah sesuai pemikiran ilmiah. Nah, kegiatan itu seperti kegiatan kita melakukan penyimpulan dengan benar. Nah, kegiatan penyimpulan juga disebut sebagai logika. Nah, jadi logika diperoleh dengan metode induksi dan deduksi. Nah, untuk mencapai atau untuk melakukan metode berpikir ilmiah, kita itu harus menggunakan
dua metode. Yang pertama induksi dan deduksi. Nah, metode induksi itu adalah suatu cara menganalitis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Jadi metode induksi ini adalah menganalisis secara ilmiah. Nah, yaitu bergeraknya itu dari bersifat khusus atau individu menuju hal yang bersifat universal seperti itu. Terus ada metode deduksi. Metode deduksi ini adalah kegiatan dari induksi, itu sama, tapi kebalikannya. Kalau deduksi itu bergerak dari hal atau sifat yang secara umum terlebih dahulu, nah baru menuju hal atau sifat yang secara individu atau secara khusus. Nah, langkah-langkah berpikir ilmiah yang pertama ada merumuskan masalah. Jadi kita itu sebelum kita itu berpikir secara ilmiah, kita itu harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Jadi kita itu harus mempersiapkan namanya pertanyaan-pertanyaan, atau intinya mah tentang persiapan lah. Terus merumuskan hipotetis. Nah, kita itu harus mendapatkan jawabannya terlebih dahulu. Jadi merumuskan hipotesis itu kita itu harus mendapatkan jawabannya terlebih dahulu, tapi sesuai akal kita. Terus mengumpulkan data. Nah, setelah merumuskan hipotetis, kita itu melakukan ada namanya observasi untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan untuk ilmiah ini. Terus kita itu menguji hipotetis. Nah, terus kita uji tuh hipotetis atau jawaban kita yang telah kita pikirkan tadi. Dan kita itu harus menerima benar salahnya. Terus yang terakhir itu kita itu harus merumuskan kesimpulan. Nah, setelah kita sudah melakukan metode-metode yang tadi atau langkah-langkah yang tadi, nah terakhir itu kita itu harus menyimpulkan apa hasilnya seperti itu. Terus berpikir sistematik. Berpikir sistematik itu yang pertama ada konsep berpikir sistematik. Untuk memahami atau apa itu sistemik, bukan sistematik ya, tapi sistemik. Nah, kita itu harus tahu apa itu sistem. Nah, sistem ini adalah suatu tatanan yang terdiri berbagai unsur, di mana antara unsur dengan unsur yang lain itu saling berkaitan. Nah, apabila unsur itu tidak berfungsi, nah maka unsur-unsur lain itu tidak berfungsi pula. Jadi dia itu saling berkaitan unsur-unsurnya itu. Sistemnya itu ya saling berkaitan. Kalau satu sistem salah, nah yang lain juga ikut salah seperti itu. Terus selanjutnya ada berpikir sistemik. Nah, berpikir sistemik itu atau disebut juga sistem thinking ya. Berpikir sistemik adalah suatu cara untuk memahami sistem yang kompleks. Nah, menganalisis bagian-bagian sistem tersebut untuk memahami pola hubungan yang terdapat di dalam setiap unsur atau elemen unsur. Dalam artian, nah, berpikir berdasarkan metode kerangka atau urutan dan proses pengambilan keputusan. Jadi, berpikir sistemik itu adalah berpikir secara teruntut lah, atau sudah memiliki metodenya ya sesuai dengan kerangkanya, Jadi berpikir sistemik itu berpikir sesuai dengan kerangka metode. Nah, dan urutannya itu harus secara berurut, dan juga proses pengambilan keputusannya harus sesuai dengan metode tersebut. Nah, terus ada alur berpikir sistemik. Nah, sistem berpikir sistemik dilakukan secara mengkombinasi antara analisis dan sistemik. Nah, kita itu harus memahami dan akhirnya itu memadukan dua kemampuan dasar. Jadi dari antara analisis dan sistemik ini kita itu harus memahami keduanya, dan juga pada akhirnya kita itu akan mendapatkan kemampuan dasar, tapi dipadukan seperti itu. Terus analisis adalah alat untuk memahami elemen-elemen suatu permasalahan. Jadi dengan kita melakukan analisis, kita itu akan mengetahui namanya elemen-elemen suatu permasalahan atau unsur-unsur suatu permasalahan, karena alat analisis ini adalah suatu alat. Bisa juga disebut suatu metode mungkin ya. Terus langkah-langkah berpikir sistemik. Yang pertama itu ada dua hal, atau ada
dua hal untuk menerapkan berpikir sistemik. Yang pertama itu kita mendaftar dan menemukan elemen-elemen permasalahan yang ada. Jadi kita itu harus mendaftar dan juga menemukan elemen-elemen permasalahan yang ada. Kita itu harus mengetahui elemen-elemen tersebut dari suatu permasalahan yang sudah ada, atau unsur-unsur kita harus tahu seperti itu. Terus dua, ada menentukan tema atau pola umumnya. Jadi setelah kita sudah mendapatkan elemen-elemen suatu permasalahan, selanjutnya kita harus menentukan judul atau tema, pola atau pola umumnya lah, kita harus mengetahuinya setelah kita melakukan analisis pada suatu permasalahan. Terus contoh penyelesaian studi kasus menggunakan pendekatan berpikir sistem. Nah, pertama-tama itu kita harus menggunakan metode 5WH. Nah, misalkan di situ ada suatu permasalahan nih, ada kasus pembunuhan. Pembunuhan misalkan di Pasar Rau ada pembunuhan yang dilakukan 2 orang dan korbannya tersebut mati lah, ditusuk gitu. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kita itu harus menggunakan rumus 5WH. Nah, yang pertama itu kan siapa pelaku penembakan atau penusukan korban, terus siapakah saksinya. Nah, siapa, kita terus mengetahui siapa pelakunya. Kan 5WH itu siapa, apa, apabila, di mana, bagaimana, kenapa, seperti itu kan. Nah, terus apa alat yang digunakan? Nah, itu harus mengetahuinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terus juga ada apabila suatu peristiwa itu terjadi, kita itu harus mengetahui namanya hari, tanggal, waktunya itu jam, menit, bahkan detiknya juga kita harus mengetahuinya dengan melakukan analisis tadi. Terus lokasinya itu di mana? Nah, lokasinya misalkan tadi kan di Pasar Rau gitu. Terus bagaimana kronologisnya? Misalkan kronologisnya itu sedang belanja. Nah, si korban ini sedang belanja lalu ditusuk tiba-tiba dan mengambil barang berharganya, misalkan seperti itu. Terus kenapa bisa terjadi peristiwa tersebut? Ya mungkin karena si maling ini butuh uang atau apalah gitu. Terus ada yang terakhir namanya sistem thinker. Sistem thinker itu adalah sistem permasalahan yang dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu adalah kejadian, perilaku, struktur. Nah, atau 3 tingkat ini kita ilustrasikan seperti batu es lah di dalam air lah, seperti itu. Nah, yang paling atas itu ada namanya pendekatan reaktif. Reaktif itu bekerja menggunakan tenaga. Nah, jadi kasusnya itu kita itu harus ya berusaha untuk mendapatkan hal tersebut atau suatu kejadian tersebut, tapi dilihatnya dengan indera mata, dengan langsung melihat kejadian tersebut, seperti itu. Terus ada pendekatan antisipatif. Nah, pendekatan antisipatif ini bekerja menggunakan pikiran. Jadi maksud bekerja menggunakan pikiran ini dilihatnya itu dari sistem. Kita itu menyusun semua pertanyaan, semua permasalahan kita susun, atau unsur-unsurnya kita susun dengan baik. Nah, tapi kejadian tersebut ya sudah terjadi dan kita mencari tahunya itu dengan sistem, seperti itu. Lalu pendekatan generatif. Nah, pendekatan generatif ini bekerja melakukan analisis. Nah, jadi kita itu menganalisis kejadian yang tadi sudah terjadi. Misalkan tadi pembunuhan di Pasar Rau kan. Nah, kita itu menganalisisnya. Baik itu kita secara observasi, baik itu secara menyusun pertanyaan-pertanyaan segala. Nah, itu kita cari atau kita analisis untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut atau untuk mencari ilmiahnya. Nah, seperti itu. Mungkin dicukupkan dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.